Kami dari kelompok 3 kewarganegaraan, saya Ulul Albab dengan NIM 60. Saya Ainur Rahma dengan NIM 1. Saya Orang Lawas dengan NIM 062. Saya Kaila Firdaus dengan NIM 63. Saya Raihan dan Abdillah dengan NIM 64. Saya Paromtaza dengan NIM 65. Saya Ilham Dava Pratama dengan NIM 66. Nur Amira, orang tua tunggal di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, hidupnya kini terlunta-lunta setelah status kewarganegaraannya tidak diakui Indonesia dan Malaysia. Akibatnya ia bolak-balik dideportasi oleh kedua negara dan kini ditahan di kantor imigrasi Agam. Mirisnya lagi, anak Amira yaitu Zahira kini hidup sendiri dan berjuang untuk ibunya. Bagaimana duduk perkara kasusnya? Bahwa saya tidak ingin memasang deportasi dari sini ke Malaysia. Karena di sini saya cuma sendiri. Saya cuma hidup dengan ibu saya. Hanya beliau yang menyekolahkan saya. Coba lihat deh. Kenapa, Kai? Ada orang yang nggak diakui sebagai warga negara manapun loh. Hah, emang bisa ya? Bukannya setiap orang punya kewarganegaraan? Berarti kalau nggak punya kewarganegaraan, dia nggak punya hak dong di negara manapun. Kayaknya nggak sesederhana itu deh. Setiap negara kan mesti punya aturan sendiri. Berarti status warga negara itu penting banget ya? Iya, penting banget. Sebenarnya apa sih yang dimaksud warga negara dan kewarganegaraan? Kalian bahas apa sih? Ini loh, ada orang yang katanya nggak diakui sebagai warga negara manapun. Oh, kasus yang ini toh. Untuk memahami kasus tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu apa bedanya warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara adalah individu yang diakui secara hukum oleh negara tersebut. Sedangkan kewarganegaraan adalah status hukum seseorang mengikat dengan negara tersebut. Dengan status warga negara tersebut, seseorang dapat memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya. Salah satu contohnya adalah seseorang yang terlahir di negara Indonesia akan menjadi warga negara Indonesia tergantung dengan aturan yang berlaku. Kai, menurutmu MBG bermanfaat nggak? Menurutku sih kurang ya, karena dana pendidikan jadi kepotong. Kalau menurutmu? Menurutku sih bermanfaat, terutama kepada anak-anak yang kurang mampu. Hal tersebut merupakan contoh hak warga negara tentang kebebasan berpendapat. Mereka mengungkapkan pendapatnya tentang pro dan kontra dari program MBG, yaitu program dari Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut merupakan contoh warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi, hak dan kewajibannya sebagai warga negara tidak berjalan secara seimbang. Kewarganegaraan Indonesia diatur oleh pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, di mana Indonesia menganut dua asas, yaitu asas ius sanguinis didasarkan oleh keturunan dan ius soli yang didasarkan oleh tempat. Nah, misalkan ada seorang anak yang orang tuanya itu berbeda kewarganegaraannya, maka kewarganegaraan anak tersebut didasarkan oleh aturan dari negara tersebut. Berarti orang di video tadi bisa jadi nggak punya kewarganegaraan karena aturan hukum tertentu ya? Iya, dan itu tuh bikin dia kehilangan banyak hak. Makanya status kewarganegaraan itu penting banget. Menjadi warga negara Indonesia bukan hanya tentang status, tetapi tentang menjalankan hak dan kewajiban. Kita Harus menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.